Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku. Kali ini kita akan melanjutkan materi menggambar ilustrasi, yaitu bagian yang kedua mengenai menggambar ilustrasi dengan cara manual dan digital. Oke anak-anak, kita langsung aja pada masuk ke materinya. Menggambar ilustrasi secara manual. Gambar ilustrasi secara manual adalah gambar ilustrasi yang dibuat dengan tangan manusia tanpa ada pengolahan dan teknologi komputerisasi. Berarti gambar ini murni dengan menggunakan tangan dan menggunakan alat gambar, bukan menggunakan komputer. Perhatikan contoh berikut ini. Macamnya yang pertama adalah teknik outline. Teknik outline itu menggambar ilustrasi yang dilakukan dengan cara menggambar sketsa. Ya, menggambar sketsa dulu secara umum, sehingga gambar hanya dibuat secara global saja tanpa dilengkapi detail bagiannya. Artinya hanya gambar sketsa saja seperti itu tanpa melengkapi dengan warna ataupun dengan bayangan dan sebagainya, hanya semata-mata gambar tok, itu aja. Selanjutnya teknik arsir. Teknik arsir ini pernah diterangkan pada waktu materi yang pertama, yaitu menggambar model. Hampir sama pengertiannya, yaitu menggambar dengan cara membuat garis terputus-putus secara teratur dan berulang-ulang. Tingkat kerapatan dan ketebalan arsiran akan memberikan efek gelap dan terang. Perhatikan gambar bunga mawar ini ya. Ini efek gelap terangnya menggunakan arsiran ya. Juga gambar kucing ini dengan arsiran yang bagus akan memberikan efek gelap terang yang menarik. Oke, kita lanjut. Selanjutnya teknik blok. Teknik blok ini juga sudah pernah dibahas pada pertemuan gambar model, yaitu menggambar dengan cara memberikan satu warna, biasanya warna hitam ya, pada objek gambar sehingga akan tampak seperti gambar bayangan saja. Jadi gambar detailnya tidak ada, hanya gambar seperti ini saja ya. Perhatikan gambarnya itu. Nah, namanya siluet, siluet. Selanjutnya teknik dot ya. Teknik menggunakan titik sebagai unsur utama, bukan garis ya. Titik sebagai unsur utama dengan cara menyusun titik-titik sehingga menjadi sebuah gambar. Teknik ini juga dikenal dengan istilah pointillis. Nah, ini coba perhatikan gambar sebelah kiri, seorang menggambar daun atau gambar apa itu ya, dengan menggunakan teknik pointillis, sehingga perlu memerlukan kesabaran yang luar biasa. Di sebelah kanan ada contoh gambar pointillis dengan menggunakan perpaduan warna. Bagus sekali bukan? Nah, gambar teknik dot ini memerlukan kesabaran ya. Lanjut. Teknik halftone. Halftone itu artinya transisi warna gelap ke terang, perpindahan gelap ke terang. Supaya gambarnya bagus, maka harus ada yang menjembatani antara gelap dan terang. Nah, bagian-bagian itu namanya bagian halftone. Gambar yang bagus disertai teknik halftone. Selanjutnya, media menggambar ilustrasi ya. Menggambar ilustrasi yang pertama itu medianya hitam putih. Media hitam putih itu alat yang digunakan biasanya trackpen dan tinta. Trackpen itu sejenis pen yang kalau mau menggambar diisi dulu. Biasanya menggunakan tinta Cina. Tinta Cina itu tinta yang kental itu ya, sehingga di dalam menggambar tidak melubur, hasilnya bagus. Biasa digunakan untuk menggambar komik juga ya. Ini namanya media hitam putih.
Yang kedua, media pewarna. Media pewarna itu alat yang biasa digunakan adalah cat air, ya. Kemudian juga menggunakan pensil warna. Tentunya dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai, ya. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar ilustrasi. Nah, yang pertama adalah gagasan, yang kedua sketsa, yang ketiga pewarnaan. Yang pertama gagasan. Gagasan itu adalah unsur utama dalam menggambar ilustrasi. Gagasan muncul setelah kita membaca tulisan yang akan diilustrasikan. Misalnya kita menggambar apa? Ya, kita harus tahu dulu yang akan digambar gagasannya apa. Misalnya menggambar tentang Malin Kundang, ya. Kita mau gambar apa? Adegan apa yang akan kita gambar, misalnya adegan Malin Kundang di kapal, adegan Malin Kundang sedang berdialog dengan ibunya, atau yang lainnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Sketsa adalah gambar rancangan yang berupa coret-coretan. Jadi gambar yang baik itu ya sebetulnya dibuat sketsanya dulu. Setelah selesai sketsa baru disempurnakan. Nah, setelah sketsa jadi gambar, selanjutnya adalah membuat suatu pewarnaan, ya. Pewarnaannya bisa ada dua macam. Bisa warna yang bercorak realis sesuai dengan warna aslinya. Misalnya gambar gunung warnanya biru, gambar orang kulitnya coklat, ya. Yang kedua bukan realis, ya. Pewarnaan yang tidak terpancang warna aslinya. Misalnya kalian ingin berekspresi dengan warna-warna, gambar yang manusia wajahnya biru, ya, dan lain-lain. Ini biasanya gambar ini juga menarik sekali, ya. Selanjutnya menggambar ilustrasi secara digital. Nah, ini menggambar yang tidak menggunakan pensil. Tapi untuk teknik ini kita memang harus memahami atau menguasai komputer, khususnya program-program tertentu yang mendukung untuk menggambar dengan menggunakan media komputer. Menggambar ilustrasi digital itu, ya, dibuat dengan memanfaatkan sistem komputerisasi. Ilustrasi digital menuntut kemampuan untuk berekspresi dengan program-program pengolah gambar pada komputer. Program yang biasa digunakan misalnya Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand. Semua program-program itu kalian bisa pelajari secara otodidak juga bisa. Sekarang di YouTube banyak sekali tutorialnya. Kalian silakan dibuka YouTube-nya. Misalnya tutorial program Corel Draw. Di situ akan dijelaskan dari awal, ya, sampai kalian bisa. Ya memang harus bersabar, ya. Dan kita memang punya kemauan yang kuat. Sekarang di YouTube itu ilmu sudah banyak sekali. Ada dua gambar yang dihasilkan dari proses menggambar digital, yaitu yang pertama gambar vektor. Gambar ini tidak terpengaruh adanya resolusi, ya. Gambar ini bersifat tetap, artinya gambar tersebut tidak mengalami perubahan ketika gambar tersebut dibesarkan atau dikecilkan. Ini kelebihan gambar vektor. Jadi gambar itu tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh oleh susunan pixel-pixelnya, tidak. Karena yang menyusun gambar vektor bukan pixel, ya, sehingga gambarnya misalnya fotonya diperbesar itu tidak akan pecah, masih tetap bagus, ya. Ini yang disebut gambar vektor. Yang kedua, gambar bitmap adalah gambar yang dihasilkan oleh sekumpulan titik-titik yang disebut pixel. Nah, ini biasanya pada HP, ya, pada gambar-gambar yang di HP itu berapa pixel itu, ya. Apabila titik-titik itu terlihat dari jauh, maka akan terlihat sebagai gambar yang utuh. Tetapi apabila dilakukan pembesaran pada gambar tersebut akan terlihat seperti kotak-kotak, ya.
kotak-kotak yang saling berhimpitan. Biasanya gambar bitmap itu kalau resolusinya tidak besar, diperbesar gambarnya akan pecah ya. Pecah dalam artian seperti contoh ini ya, gambarnya menjadi kotak-kotak. Tapi kalau misalnya ber-HP yang bagus, itu biasanya untuk gambar-gambar tidak ya, tergantung speknya juga, kita mau menggunakan yang mana itu ya. Selanjutnya kita akan melihat contoh gambar antara vektor dan bitmap. Kalau yang vektor lebih bagus ya, kalau bitmap cenderung seperti itu, pecah gambarnya kalau diperbesar. Nah, bagaimana caranya membuat gambar digital? Yang pertama, memahami narasi tulisan. Jelas, oh saya mau gambar ini karena judulnya ini. Membuat sketsa ya sama, tapi sketsanya dengan menggunakan komputer. Menampilkan sketsa ya, kemudian menggambar digital dengan Corel Draw atau yang lainnya, kemudian mewarnai gambar ya tentunya dengan komputer juga. Oke anak-anak, tentunya ini sangat menarik ya, tetapi harus betul-betul dipelajari ya, karena kita sementara ini belajarnya menggunakan daring. Alangkah baiknya kalau kalian mencoba-coba kayak apa. Kalau nggak mencoba ya minimal kalian melihat di YouTube apa itu Corel Draw. Misalnya kalian ketik aja menggambar dengan Corel Draw, nanti di situ akan muncul banyak sekali, kalian bisa paham oh Corel Draw seperti ini ya. Oke, kiranya sampai sini dulu untuk pertemuan kedua. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa nanti ada tugas yang harus dikerjakan. Tolong untuk anak-anak yang belum mengerjakan tugas, semuanya harus dikerjakan ya, supaya nilai kalian bisa dimasukkan ke daftar nilai. Sampai sini dulu, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.